Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat anyway, minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua dimanapun berada. Jadi ini acara pertama kita ya, banget ya, pasca Lebaran. Oke, apakah aku sudah tersambung dengan Miss Rizka? Halo Miss. Halo Oh, Miss. ya Mister, sudah. Oke, gimana Miss kabarnya Miss? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi ini kita live Q&A santai ya Miss ya. Jadi Ya, teman-teman kita interaktif ya. Jadi nggak yang tegang kayak webinar forum pada umumnya. Mungkin aku kenalkan sedikit ya teman-teman semua. Jadi Miss Rizka ini itu dulu rekan kerja aku ya. Jadi kita dulu sama-sama ngajar di Kampung Gris Pare. Waktu itu aku lupa. Oh nggak, Miss di TOEFL scoring ya kalau nggak salah singkat waktu itu. ya. Dan Miss Rizka sekarang lagi S2 ya guys di UGM. Makanya ini such an honor banget ya buat aku bisa menghadirkan Miss Rizka yang akan menyampaikan pengalamannya seputar perkuliahan entah apa mulai dari tahapan daftar beasiswa sampai akhirnya bisa diterima dan sekarang sudah berkuliah S2 di UGM. Oke, tanpa panjang lebar aku langsung serahkan ke Miss Rizka ya. Miss Rizka boleh perkenalkan diri kemudian ya sharing pengalamannya dan sebagainya. Silakan Miss. Oh ya, sorry, sebelum itu teman-teman nanti setelah Miss Rizka sampaikan, teman-teman, sorry, selama Miss Rizka nyampaikan, teman-teman boleh tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi kita interaktif aja. Jadi ketika ada di kolom komentar, tulis saja pertanyaannya. Nanti selesai Miss Rizka menjelaskan, baru nanti ada sesi Q&A. Oke, silakan Miss. Baik. Ini suara saya jelas nggak ya, Mister? Jelas Miss. Aman. Jelas ya? Oke, baik. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Seperti yang telah diperkenalkan oleh Mister Yan. Nama saya adalah Fitri Ariska. Teman-teman bisa panggil saya Rizka ya. Kadang bisa Pak Fitri, kadang juga Rizka. Nah, saya adalah mahasiswa UGM pada tahun 2024. Awal 2024 itu saya mendaftar sekitar bulan Januari. Terus kemudian eh, seleksinya sekitar 2 bulan ya. Akhir Desember, terus kemudian Januari dan awal Februari itu sudah ada pengumuman. Terus kemudian perkuliahannya dimulai di bulan Februari seharusnya. Namun karena saya mengambil beasiswa dan masih proses seleksi, sehingga saya mengajukan defer atau penundaan. Nah, ini sambil saya izin share screen. Ini sudah terlihat belum ya share screen saya? Oke, terlihat Miss. Nah, seperti yang disampaikan Mister Yan juga tadi di awal, tolong nanti teman-teman bisa lebih interaktif ya di sini. Saya hanya membagikan berdasarkan pengalaman saya. Barangkali teman-teman punya sudut pandang lain atau mungkin pernah dapat info dari sumber yang lain, nanti bisa juga ditambahkan dalam sesi diskusi. Nah, sebelum ini saya mulai, boleh dong saya untuk berpantun terlebih dahulu. Teman-teman bisa juga on mic-nya, terus kemudian bisa bilang cakep. Atau kalau nggak gitu bisa juga dibantu di kolom chat ya, biar lebih semangat. Ini untuk mengawali sharing session pada sore hari ini. Nah, ini saya mulai pantunnya. Pergi ke Jogja, naik kereta. Mampir Malioboro, membeli bakpia. Nah, kalau masih bingung mau daftar S2, tenang saja. Sore ini kita kupas tuntas bersama English Benua. Oke, kita mulai ya untuk sharing sessionnya. Jadi saya dulu S1 lulus pada tahun 2023. Terus kemudian tahun 2024-nya itu saya lanjut S2. Dalam jeda sekitar kurang lebih 1 tahun ya. Lulus 2023 bulan Juni, terus kemudian Julinya itu saya mengambil les bahasa di Kampung Inggris Pare sekitar 5 sampai 6 bulan. Juli sampai November, terus kemudian di bulan Desembernya itu saya mulai untuk mendaftar S2 salah satunya di UGM dan pengumumannya Januari ya. Di bulan Januari, berarti 2 bulan itu terhitung Desember sama Januari. Mendapatkan LOA, LOE, dan kemudian persiapan pemberkasan LPDP. Nah, LPDP-nya saya itu ikut di batch pertama. Jadi sekitar bulan Januari, Februari untuk pendaftaran berkasnya.
Terus kemudian sambil saya daftar beasiswa, saya mengajar di kampung Inggris bulan Januari sampai bulan Juli, satu kali kontrak itu sekitar 6 bulan. Dan tepat di 1 bulan menuju eh, kontrak berakhir, itu alhamdulillah saya diterima program beasiswa LPDP di batch 1. Terus kemudian ini adalah percobaan pertama saya juga. Awalnya saya punya planning beasiswa lain gitu. Tapi karena saya udah punya skor bahasa Inggris, terus kemudian mumpung LPDP juga masih buka, jadi saya coba ini LPDP dan alhamdulillahnya dalam sekali percobaan diterima di beasiswa ini. Terus kemudian Julinya, saya tuh akhir kontrak tuh sekitar tanggal 21 kalau nggak salah. 21 Juli. Nah, itu kontrak berakhir, kontrak mengajar di Kampung Inggris. Dan tanggal 22-nya itu adalah PK. PKLPDP atau persiapan keberangkatan. Dan lokasinya di Jakarta. Jadi langsungan waktu itu habis dari Pare. Pulang ke rumah bentar, 1 jam 2 jam untuk packing PK. Terus kemudian malamnya itu berangkat ke Jakarta. Terus kemudian Agustusnya saya memulai perkuliahan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan S2, khusus di UGM ya di sini, nah itu bisa cari-cari dulu informasi di websitenya apakah di jurusan tersebut itu diperbolehkan defer atau penundaan perkuliahan. Seperti saya kemarin, saya dulu nggak tahu kalau di jurusan saya yang saya ambil itu filsafat ya, itu apakah ada diver atau enggak. Jadi saya langsung daftar beasiswa saja dan ternyata proses seleksinya beasiswa itu kan lama ya, sekitar 1 semester, bulan Januari sampai dengan bulan Juni, kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau perkuliahan saya mulai di bulan Februari, nanti saya gimana pembayarannya gitu, karena kan saya mengandalkan untuk beasiswa ini. Akhirnya ya udah saya coba untuk komunikasi ke jurusan dan akhirnya di jurusan itu diperbolehkan untuk melakukan defer dengan syarat dari petugas pusat itu memperbolehkan untuk melakukan defer. Jadi saya habis dari jurusan itu ke akademik pusat ya, akademik kampus, terus kemudian konsultasi di sana dan akhirnya diperbolehkan untuk defer. Sehingga yang awalnya dilaksanakan di bulan Februari itu ditunda kurang lebih selama 1 semester di bulan Agustus. Lalu, nah ini untuk perjalanan untuk keterima di UGM itu seleksinya kurang lebih ada 8 ya. Nanti 8 itu sudah termasuk kegiatan akademik. Nah, yang pertama ini pendaftaran. Jadi di UGM itu sendiri ada 4 gelombang pendaftaran setahunnya. Baik itu semester ganjil ataupun semester genap. Namun ini lagi-lagi tergantung dari jurusannya. Ada yang jurusan itu cuma melakukan pendaftaran atau open recruitment itu cuma sekali dalam 2 semester. Ada juga yang 2 kali bahkan sampai dengan 4 kali. Kalau yang 4 kali seperti ini nanti pembelajarannya itu ada yang pasti ditunda dulu ya. Misal dia daftar di bulan Februari. Nah, ini nanti dia mungkin perkuliahannya itu akan dilaksanakan di bulan Juni atau mungkin di semester genap yang selanjutnya. Jadi tergantung masing-masing jurusan. Meskipun di sini tertulis 4 gelombang, tapi nggak semua jurusan itu dia bakal buka di 4 gelombang. Lalu untuk pembayaran biaya pendaftaran, nah ini sesuai jadwal yang tercantum pada kode pembayaran masing-masing. Nanti ada akunnya, akun websitenya, teman-teman bisa login ke sana untuk melakukan pendaftaran dan juga pembayaran biaya pendaftaran. Lalu yang ketiga ada tes substantif. Nah, ini dia tergantung jurusannya juga. Ada yang jurusan mensyaratkan untuk tes ini, ada juga yang tidak. Nah, jika ada gelombang 1 nanti jadwalnya seperti yang tertera sekitar bulan Maret, terus kemudian gelombang 2 ya sekitar bulan April, gelombang 3 ya Mei, dan juga gelombang 4-nya sekitar bulan Juli. Lalu untuk pengumuman hasil seleksinya, dan selanjutnya dia berlanjut ke registrasi online bagi yang diterima. Nah, kalau di jurusan saya sendiri kemarin itu seleksinya ada 2 ya, administrasi. Kalau administrasi itu sudah pasti melewati terlebih dahulu tes TPA sama tes bahasa Inggris. Nah, ini kalau tes bahasa Inggrisnya ini nanti ada 3 jenis, bisa teman-teman pilih salah satu. Terus kemudian begitupun dengan TPA-nya, jadi nggak harus mengikuti yang diselenggarakan oleh UGM. Terus untuk selanjutnya setelah administrasi itu di saya kemarin ada tes wawancara.
wawancara ini membicarakan perihal project studi selanjutnya ketika sudah diterima, sama rencana penelitian yang akan diambil, rencana tesisnya itu apa gitu. Kemudian selanjutnya ada hasil verifikasi dokumen, registrasi dan penetapan UKT. Yang ketujuh, periode pembayaran UKT. Nah, ini kalau pembayaran UKT ini kalau defer maka tidak perlu dibayarkan. Nanti bakal diberi notifikasi khusus oleh admin. Terus kemudian yang terakhir ada awal kegiatan akademik. Nah, kalau teman-teman ikut beasiswa atau diterima sebagai beasiswa, nanti teman-teman nggak perlu mengurus perihal UKT atau di ada laman semester ya namanya. Nggak perlu untuk memproses pembayaran sama sekali di laman semester. Cukup fokus di perkuliahan saja, perihal pembayaran, terus kemudian akun-akunnya itu nanti sudah bakal ada yang mengurus sendiri gitu. Lalu untuk persyaratannya, ini ada ijazah S1, untuk prodi terakreditasi, terus kemudian transkrip nilai dengan IPK, lalu bukti akreditasi program studi ini bisa didapat di laman website jurusan yang sebelumnya, atau mungkin kalau nggak gitu bisa juga minta ke admin jurusan di S1-nya dulu. Dan selanjutnya ada sertifikat tes potensi akademik. Nah, ini berlakunya maksimal 2 tahun ya. Ada PAPS UGM, ada TPDA PLTI, sama TPA Bappenas. Nah, kalau yang PAPS UGM ini dulu tuh 2024 itu dia diharuskan untuk ikut yang offline. Kalau yang sekarang, kemarin tuh saya baca ada juga pelaksanaannya secara daring. Nah, nanti coba dibuka juga di lamannya yang PAPS UGM ini, apakah di tahun 2026 ini bisa luring ya, dan eh, mungkin dalam jaringan juga, sehingga memudahkan teman-teman barangkali dia lokasinya ada di luar Jawa gitu. Daripada ada biaya akomodasi, mending ngambil yang daring aja. Terus kemudian DPDA PLTI atau kalau gitu Bappenas. Kalau Bappenas ini dia lebih fleksibel ya pelaksanaannya karena teman-teman bisa memilih sesuai dengan jadwal yang tertera, banyak sekali jadwalnya dan bisa juga dilaksanakan di secara online gitu. Nah, khusus prodi yang sedang terakreditasi, ini lampirkan bukti proses dari BNPT atau LAMPTKes ya. Dan untuk lulusan luar negeri wajib penyetaraan ijazah dari Kemendikbud. Kalau yang saya dulu tuh ambilnya yang PAPS UGM. Jadi 2 hari ya di Jogja. Hari terakhir ya. Hari terakhir saya datang ke Jogja itu H-1 sebelum tes, terus kemudian tesnya 1 hari itu lalu kembali pulang ke Pare waktu itu. Terus kemudian sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini juga maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya. Bisa memilih salah satu di antara ini. Terus kemudian yang kedua adalah surat rekomendasi. Ini bisa dari dosen ataupun atasan. Dikirim via email. Saya dulu meminta satu dari dekan fakultas, profesor gitu. Terus kemudian yang satunya itu dari tempat kerja saya. Karena saya dulu kerja di kampung Inggris, jadi saya meminta ke supervisornya, terus kemudian dibuatkan dan dikirimkan melalui email. Jadi yang mengirimkan itu adalah supervisornya itu sendiri melalui emailnya sendiri untuk dikirimkan ke laman surat rekomendasi di pendaftaran UGM. Kemudian ada motivation statement, ini rencana studi ya. Nah, ini akan ditanyakan ketika tes wawancara, jika di jurusan tersebut ada. Lalu proposal tesis atau essay ya, wajib untuk jalur research. Kalau yang saya kemarin itu juga diwajibkan juga untuk membuat proposal tesis, namun ini hanya bersifat proposal ya, jadi masih rencana, belum wajib gitu, nggak harus dilaksanakan ketika tesis nanti. Jadi masih bisa diubah atau mungkin mempunyai rencana yang berbeda ketika kedepannya nanti sambil berjalannya waktu. Lalu surat izin belajar, nah ini bagi yang mau bekerja, atau kemudian dokumen beasiswa atau MOU bagi jalur kerjasama dan surat pernyataan keaslian dokumen. Selanjutnya untuk ragam seleksinya ini ada 5, ada reguler, terus kemudian penelitian atau selanjutnya double degree, dan kemudian yang keempat ada alumni berprestasi. Nah, untuk alumni berprestasi ini dia akan dapat beasiswa ya dari UGM sendiri.
Itu kalau dari teman saya kemarin tuh dapat potongan UKT sebesar 50%. Nah, biasanya di UGM tuh rata-rata UKT-nya kalau S2 itu ada yang 11 juta, ada juga yang 19 sampai 24 tergantung jurusannya juga. Kalau yang rata-rata 11 juta, maka nanti dia akan dapat potongan 50% sekitar 5.500.000 ya. Kemudian ada warga negara asing. Nah, untuk jalur reguler ini ada tiga. Saya kemarin memilih yang jalur reguler dan pelamar beasiswa. Ada bea sendiri, kerjasama, ataupun pelamar beasiswa. Nah, ini bagi pendaftar yang sedang mendaftar beasiswa atau menunggu hasil seleksi beasiswa, bisa memilih jalur yang pelamar beasiswa ini. Kemudian prosedur pendaftarannya, nah ini bisa dicek ya di formulir pendaftaran online yang ini https admission UGM ini. Nanti sambil disiapkan dokumennya sesuai dengan ketentuan. Ini ada kurang lebih ada 13 ya setidaknya dokumennya. Ada ijazah, terus kemudian transkrip akademik, lalu bukti akreditasi program studi yang telah saya sampaikan juga tadi di awal. Terus kemudian ada sertifikat hasil potensi akademik, sertifikat bahasa Inggris, lalu surat izin belajar. Ini bagi yang bekerja ya, bagi yang sambil bekerja. Terus kemudian dokumen MOU, proyeksi keinginan calon dalam mengikuti program Pascasarjana. Nah, ini proyeksi keinginan ini nanti akan ditanyakan ketika tes wawancara sambil membahas perihal rencana tesis ke depan. Kemudian dokumen surat pernyataan keaslian dokumen. Nah, teman-teman ketika membuat proposal penelitian tesis, ini bisa juga sambil mencari ya kira-kira supervisor di jurusan tersebut yang memiliki research interest yang sama dengan kita itu siapa gitu. Dan kita bisa membaca tulisan-tulisan beliau agar nanti lebih memudahkan teman-teman menjawab pertanyaan ketika wawancara, baik itu wawancara di kampusnya langsung atau dalam hal ini di jurusannya ataupun wawancara ketika di beasiswa bagi yang ingin melamar beasiswa. Terus kemudian mengisikan data nama dan alamat email dari dua pemberi rekomendasi, kemudian membayar biaya pendaftaran, lalu mencetak dan menyimpan bukti pendaftaran teman-teman. Terus kemudian program magisternya di sini ada banyak ya, ada kurang lebih kalau di total itu magister dan doktoral di UGM itu jurusannya ada 96. Itu terhitung di tahun 2024 semester ganjil. Nah, kalau sekarang mungkin sudah bertambah ya, nggak 96 lagi dengan adanya pembukaan jurusan-jurusan yang baru. Ini untuk programnya, dia bisa reguler, berbasis penelitian, atau mungkin double degree, bisa dilihat di masing-masing jurusannya. Atau di laman pendaftaran ini juga ada, bisa dicari sendiri. Dan ini nanti juga menentukan kira-kira apakah dia buka di gelombang satu, buka gelombang dua, gelombang tiga, atau gelombang empat, atau buka di semua gelombang, atau hanya dua gitu. Lalu, nah ini untuk langkah-langkahnya dari pengalaman saya kemarin, itu yang pertama, kalau saya itu mendapatkan LOE ya, jadi saya cari dulu kampus dan jurusannya, terus kemudian yang kedua yaitu saya menentukan kira-kira beasiswa apa yang akan saya tuju. Sebenarnya bukan LPDP, LPDP ini pilihan kedua, tapi karena ya alhamdulillahnya dapat ya, jadi saya eh, jalani yang di LPDP ini. Terus kemudian ada yang ketiga, cek ketersediaan beasiswa di website kampus. Nah, beasiswa itu nggak hanya LPDP ya. Eh, di masing-masing kampus, masing-masing jurusan itu juga menyediakan banyak sekali beasiswa. Nah, ini beberapa di antaranya. Kalau di UGM sendiri itu ada beasiswa sekolah pasca sarjana bagi jurusan-jurusan yang ada di sekolah pasca sarjana. Jurusan-jurusannya ini ada listnya ya, yang dibuka beasiswa. Ini cukup lumayan juga untuk beasiswanya, bisa mendapatkan potongan UKT 25% hingga 75%. Terus kemudian selain di sekolah pasca sarjana, di masing-masing fakultas, itu juga ada beasiswanya. Contohnya kalau yang di Visipol, terkhusus di Departemen Politik. Nah, ini ada namanya program caring. Jadi dia bisa mendapatkan beasiswa UKT sama dukungan pembiayaan untuk riset lapangan.
Banyak sekali untuk mahasiswa di UGM itu teman-teman bisa juga cari di masing-masing websitenya. Atau kalau nggak gitu di sosial medianya, di Instagramnya gitu. Pun selain dari internal UGM sendiri, juga masih ada beasiswa-beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Mungkin bukan hanya LPDP, ada juga yang namanya itu beasiswa untuk penelitian, hibah gitu, hibah penelitian, atau mungkin hibah pengabdian. Seringnya dia diadakan oleh salah satunya itu yang pasti konsisten ada itu Bima namanya. Dia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau untuk hibah atau beasiswa penelitian itu kemarin minimal berapa ya? 20 sampai 40 juta gitu. Tergantung teman-teman risetnya itu seperti apa. Terus kemudian nanti anggaran yang teman-teman ajukan itu berapa. Nah, nanti diseleksi sama mereka. Jika teman-teman sesuai dengan kriteria yang mereka cari, maka berkemungkinan besar untuk lolos dalam beasiswa penelitian tersebut. Kemudian pahami tujuan beasiswa. Nah, ini. Jadi kalau LPDP ya di sini, dia itu memberikan beasiswa itu bukan hanya sekedar untuk menggunakan apa ya, dana pajak ya yang telah kita bayarkan ke mereka, tetapi mereka juga ingin untuk para beasiswa yang telah diberikan itu ke depannya itu bisa bermanfaat gitu untuk mereka. Dalam hal ini kita para awardee itu diharuskan untuk memberikan kontribusi setelah lulus perkuliahan. Jadi silakan dipahami kira-kira apa sih yang menjadi tujuan dari beasiswa tersebut. Kalau tadi ada yang namanya beasiswa caring ya, teman saya itu ada yang mendapatkan beasiswa tersebut dan dia itu ada salah satu syaratnya itu ketika penelitian nanti itu dia penelitian bekerja sama dengan salah satu lembaga yang fokusnya di bagian perairan gitu di wilayah Jogja gitu. Harus di situ. Ini silakan dipahami baik-baik kira-kira apa saja tujuan dari beasiswa tersebut, terus kemudian komponen apa saja yang diberikan. Kalau PDP ini sangat lengkap, dia ada dana pendidikan, terus kemudian pendaftaran. Nah, ini kalau teman-teman di awal itu udah daftar pakai dana sendiri, kayak saya kemarin itu karena saya daftar duluan kampusnya, dapat LOE dulu, jadi saya menggunakan dana pendaftaran saya sendiri, dan nanti ketika sudah diterima di LPDP, maka akan di reimburse. Terus kemudian dana SPP, tunjangan buku, penelitian. Nah ini kalau tunjangan buku ini dia akan dicairkan setiap 1 tahun sekali ya. Jadi kalau semisal kuliahnya 2 tahun, maka mendapatkan 2 kali tunjangan buku. Kalau kuliahnya cuma 1,5 tahun atau 18 bulan, maka dapat sekali tunjangan buku. Terus kemudian ada dana penelitian, dana seminar internasional, publikasi jurnal internasional, lalu ada dana transportasi, aplikasi visa, dan lain sebagainya, hingga biaya hidup bulanan. Terus kemudian, nah ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mendaftarkan beasiswa LPDP. Yang pertama, baca dulu ya buku panduannya, karena ini hal yang paling dasar ya, agar kita bisa memahami kira-kira apa saja sih kebutuhan atau apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk pendaftaran ini. Silakan pahami list persyaratannya, terus kemudian tentukan jenis dan jalur yang akan diambil. Kalau sekarang ini ada pembagian ya, STEM, terus kemudian kemarin tuh kalau nggak salah saya baca itu ada juga yang SHARE. Ada STEM, ada SHARE gitu. Terus kemudian pilih perguruan tinggi yang terdaftar di LPDP. Barangkali teman-teman ingin daftar di LPDP, hubungi dosen yang memiliki minat riset yang selaras. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi, agar teman-teman nanti ketika ditanya perihal apa sih yang menjadi tujuan teman-teman kok mendaftar di kampus tersebut, di jurusan tersebut. Nah, salah satu alasannya itu ada ketersediaan dosen, siapa gitu namanya, terus kemudian risetnya itu memiliki keselarasan dengan risetnya teman-teman gitu. Dan teman-teman ingin mempelajari riset tersebut gitu. Terus kemudian identifikasi waktu mulai studi dengan batch LPDP yang akan diikuti, terkhusus bagi yang sudah punya LOE. Nah, kalau yang belum punya LOE nanti akan diberi waktu maksimal berapa ya? 18 bulan ya kalau nggak salah ya untuk mencari LOE. Terus kemudian persiapan tahapan seleksi. Di sini ada seleksi administrasi,
tes bakat skolastik bagi yang tidak, yang belum punya LOA. Kalau yang udah berarti nggak perlu tes bakat skolastik. Lalu seleksi substansi atau wawancara. Nah, seleksi LPDP ini panjang ya, hampir 6 bulan, 1 semester, dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Jadi, teman-teman ketika mau mendaftar LPDP itu silakan dimatangkan komitmennya, karena ini yang mendaftar cukup banyak ya, dan makin ke sini beasiswanya itu makin, kalau dilihat dari pendaftarnya setiap tahun itu, makin berkurang ya kuotanya, karena itu efek efisiensi. Salah satunya kalau yang tahun kemarin tuh bisa dilihat 2024 sampai 2025 itu perbandingannya menurun drastis ya di tahun 2025 karena adanya efisiensi. Kemudian seleksi administrasinya, nah ini ada banyak sekali dokumennya, bisa disiapkan jauh-jauh hari. Terkhusus yang agak sedikit tricky itu adalah essay sama eh, sertifikat bahasa, karena membutuhkan waktu untuk membuat dan mempelajarinya. Kalau essay silakan dibuat. Saya tuh kemarin membuat essay itu kurang lebih 3 bulan ya, karena essay itu nggak sehari jadi. Teman-teman butuh merevisi, terus kemudian mungkin bisa juga minta review dari teman-teman awardee gitu, yang sebelumnya telah diterima beasiswa LPDP, minta review mereka, terus kemudian kita revisi gitu. Begitupun dengan sertifikat bahasa ya, kalau teman-teman udah mempunyai kemampuan yang bagus untuk berbahasanya, bahasa Inggrisnya, maka ya bisa langsung ngambil tes. Atau kalau masih perlu belajar, nah ini butuh waktu untuk belajar ya. Jadi dua hal itu yang bisa disiapkan jauh-jauh hari. Satu lagi itu ada surat rekomendasi. Karena kalau surat rekomendasi ini kita minta ke orang lain, jadi kita nggak enak kalau mintanya terburu-buru gitu. Jadi harus jauh-jauh hari, mungkin diingatkan terlebih dahulu, terus kemudian nanti kalau waktunya sudah dekat bisa di follow up kembali. Lalu dokumen yang penting, di sini ada ijazah, terus kemudian transkrip nilai, lalu ada CV, sertifikat bahasa. Ini yang resmi ya, bukan dari kampus, bisa ambil TOEFL atau mungkin IELTS. Lalu ada essay atau motivation letter, kemudian reference letter, ini opsional, tapi sering diminta. Minimal 2 surat, bisa dari dosen ataupun atasan. Lalu selanjutnya bagaimana cara mendaftar seleksi? Yang pertama, yaitu mendaftar secara online, terus kemudian lamanya, ini kalau yang 2024 dulu ya, lamanya yang saya pakai dulu. Di 2026, batch 1 ini kemarin, saya juga mentoring beberapa pendaftar gitu, itu ternyata lamanya dia udah diperbaharui. Dan beberapa berkasnya juga itu ada yang dibuat berbeda gitu. Kalau dulu itu ada yang namanya profil diri apa ya? Biografi diri. Biografi diri seperti kelemahan, kekurangan, terus kemudian hal yang paling menyenangkan dalam hidup atau hal yang paling apa ya, menjadi pembelajaran gitu yang pernah kita alami gitu. Kalau sekarang itu nggak ada itu, tapi dibuat ke essay apa ya? Yang satu tuh yang satu adalah sejenis essay perihal rencana ke depan, kontribusi ke depan. Yang satunya itu adalah essay perihal diri sendiri. Jadi dibedakan dari yang sebelumnya itu berupa biografi, kita mengisi di formulir-formulir gitu. Tapi kalau mulai 2026, batch 1 ini, dia sudah diganti menjadi essay. Kemudian seleksi bakat skolastik, ini yang kedua tadi, bagi peserta jalur tanpa LOA. Nanti terdiri dari 3 bagian, ada verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Lalu yang terakhir, ini seleksi substansi, diwawancarai oleh 3 orang, ada akademisi, psikolog, sama perwakilan LPDP. Dan berdasarkan pengalaman kemarin, karena saya mengambilnya dalam negeri ya, jadi menggunakan bahasa. Tapi ada juga teman saya itu, meskipun dia mengambil dalam negeri, dia menggunakan bahasa Inggris untuk wawancaranya. Nah, ini lagi-lagi dia tergantung dari interviewer yang ada di room tersebut. Kadang bisa menggunakan bahasa Inggris, kadang juga menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian dalam tes substansi ini yang akan dibahas itu adalah essay yang telah kita buat. Nah, yang pertama kemarin itu yang ditanyakan adalah perkenalan diri ya, jujur perkenalan gitu. Kurang lebih saya tuh wawancara dari awal masuk sampai
selesai itu ada 28 menit. Nah, nanti di awal tuh mereka bakal memperkenalkan diri, terus kemudian menyebutkan peraturannya seperti apa, terus kita harus mematikan handphone dan diputar 360 derajat untuk kameranya, terus kemudian apa disampaikan perihal aturan-aturan yang lainnya. Lalu yang kedua ditanya perihal alasan lanjut studi, kemudian alasan untuk memilih program atau jurusan tersebut. Nah, ini salah satunya adalah mengapa kok memilih di dalam kampus gitu kemarin saya itu di dalam negeri, kampus dalam negeri gitu. Kenapa kok enggak memilih di kampus di luar negeri? Nah, ini nanti silakan teman-teman bisa juga dipikirkan alasannya ya kira-kira apa sih yang membuat teman-teman itu memilih kampus dalam negeri terkhusus ketika teman-teman punya skor bahasa yang cukup ya untuk mendaftar kampus luar negeri. Kenapa kok malah memilih dalam negeri gitu? Terus kemudian alasan memilih universitas tersebut, persiapan untuk lanjut studi, apa aja yang telah dilakukan, terus alasan memilih LPDP, lalu kelebihan dan kekurangan, rencana kontribusi, terus strategi adaptasi dengan budaya akademik, dan pertimbangkan rencana utama jika tidak tercapai. Nah, kemarin saya juga ditanya bagaimana langkah selanjutnya, semisal nanti tidak diterima oleh beasiswa LPDP. Selanjutnya, nah ini ada beberapa yang harus dilakukan dan tidak lakukan. Ini teman-teman selama PK dulu, persiapan keberangkatan di Jakarta 3 hari. 3 hari atau 5 hari ya? Saya agak lupa. 3 ya mungkin ya. 3 atau 4 ya. Ini yang pertama yang harus dilakukan ya ini. Siapkan semua dokumen dari jauh-jauh hari. Karena kita melewati seleksi yang administrasi ya. Kalau ada satu dokumen saja yang tidak sesuai, maka otomatis teman-teman bakal gagal di tahapan-tahapan yang selanjutnya gitu. Jadi ini adalah jendela ya di seleksi administrasi ini yang menentukan teman-teman apakah bisa lanjut ke tahap selanjutnya ataupun tidak. Kemudian tuliskan profil diri dalam bentuk dokumen sebelum diisikan di formulir pendaftaran. Jadi formulir pendaftarannya itu isian ya. Nah, nanti kalau teman-teman itu terlalu lama di page tersebut, itu bakal hilang kalau di next kan gitu. Jadi silakan ditulis dulu di Word gitu. Terus kemudian nanti tinggal copy dan dipaste di bagian laman formulir tersebut. Sehingga ketika teman-teman udah mengetik banyak, itu nggak bakal hilang. Terus kemudian maksimalkan essay, berlanjut di substansi. Essay ini mungkin kalau di awal itu hanya sebatas pemenuhan dari formulir ya, karena isi nggak terlalu bakal dibahas atau dia akan dibahas di bagian seleksi substansi. Di awal tuh isi nggak terlalu dicek ya, cuma apakah ada, apakah mengumpulkan atau tidak. Kalau mengumpulkan maka bisa lanjut, tapi kalau tidak ya itu akan gugur di situ. Bahasanya ada di bagian substansi. Terus kemudian ini H-3 penutupan, usahakan sudah submit pendaftarannya. Karena lamanya H-3 itu sudah mulai error. Ini kemarin saya juga yang jadi pembelajaran saya di sini juga di pendaftaran ini. Karena saya mengurus diver ya, agak rumit kemarin itu di jurusan saya itu agak mempersulit untuk divernya. Sehingga saya harus datang ke pusat gitu, akademik pusat. Ditmawa gitu. Saya harus datang ke Ditmawa dan ketika saya proses di apa namanya di website, di WA, di kontak-kontak yang ada itu sangat lama responnya sehingga saya mau nggak mau harus ke Jogja. Sementara itu sudah H-3 penutupan pendaftaran gitu untuk LPDP-nya. Saya nggak bisa memilih sudah memiliki LOE kalau nggak melampirkan sejenis surat itu ya, surat penerimaan. Dan di surat penerimaan saya itu nggak tertulis diver, jadi perkuliahan harus dimulai di bulan Februari. Sementara kalau saya mendaftar LPDP di bulan Februari, otomatis perkuliahan yang saya ikuti harusnya dimulai di bulan Januari. Nah, saya tuh butuh surat keterangan dan surat keterangannya itu sangat lama ketika dihubungi melalui sosial media ya. Saya udah 1 minggu itu memprosesnya dan sangat slow respon sekali. Akhirnya H-3 penutupan LPDP itu saya ke Jogja. Dan itu udah hari terakhir gitu. Jadi waktu itu saya ke Jogja tuh hari Rabu ya.
Selasa ke Jogja, Rabunya ini memproses surat divernya ini karena Kamis sama Jumatnya itu tanggal merah kebetulan hari libur gitu. Jadi H-3 penutupan pendaftaran yaitu hari terakhir hari kerja. Karena hari Senin nanti sudah nggak bisa lagi untuk menyelesaikan pendaftaran LPDP. Dan alhamdulillahnya satu hari itu selesai saya memproses surat diver ini. Dan itu lamanya sudah sangat sangat buruk sekali ya. Udah error kalau kita submit tuh langsung keluarnya 405 gitu. Jadi nggak bisa tersubmit. Jadi saya tuh mencoba berkali-kali dini hari itu masih sama error gitu. Terus kemudian jam 1, 2, 3 tuh saya nggak tidur. Terus ternyata sama aja gitu. Akhirnya karena kereta saya harus balik ke Kediri ya, ke Pare. Itu saya memproses pendaftarannya tuh di kereta tuh sambil buka ini laman LPDP ini saya ulang berkali-kali gitu untuk submitnya dan alhamdulillahnya jam 5 pagi tuh sudah tersubmit. Nah, ini buat pembelajaran buat teman-teman nanti kalau misal daftar beasiswa itu jangan sampai mepet sama deadline pendaftaran gitu. Kalau bisa H-3 atau bahkan jauh-jauh hari ya, H-5, H-seminggu itu sudah disubmit. Lalu, nah ini periksa daftar kampus dan program studi yang eligible dan perbanyak membaca informasi dan bertanya ke kating-kating gitu jika teman-teman kurang paham di bagian tersebut. Nah, manfaatkan pengalaman forum atau teman yang sudah lebih dulu lulus. Kadang kita tuh eh, kita merasa bahwa tulisan kita karena kita baca berulang kali jadi udah kayak maksimal gitu. Padahal kalau di sudut pandang orang lain mungkin itu masih ada celahnya. Nah, celah-celah tersebut bisa membantu memaksimalkan tulisan-tulisan kita. Bahkan dimanfaatkan relasi-relasi yang dibentuk yang dimiliki untuk membantu membaca tulisan teman-teman kira-kira kurangnya itu di mana. Lalu ini jangan lupa ya ini yang bagian dasar juga ya, ini penting sekali untuk melibatkan Tuhan dan juga doa dari orang-orang terdekat, terkhusus doanya orang tua. Kemudian lanjut ke hal-hal yang perlu dihindari, yaitu permohonan surat rekomendasi yang mendadak. Lagi-lagi ini surat yang melibatkan orang lain ya. Jadi kalau kita mengirimnya atau meminta ya di sini kan kita konteksnya meminta mereka untuk membuatkan. Nah kalau mendadak kan juga nggak enak ya di merekanya. Apalagi kalau mereka itu orang penting, orang yang sangat sibuk gitu. Jadwalnya mereka tuh padat sementara kita memberikan deadline yang sangat pendek gitu. Misal H-2 hari. Nah itu kan mereka ya kalau sempat untuk buka laptop, kalau nggak gimana gitu. Jadi silakan diminta jauh-jauh hari, terus nanti kalau sudah mendekati mungkin H-2 minggu gitu bisa di follow up kembali. Lalu hindari joki essay, karena ini nanti bakal kelihatan di bagian tes wawancara. Uh, Interviewernya itu terkhusus psikolog ya, di sana ada psikolognya itu bakal bisa menilai ini adalah tulisannya kita atau tulisan hasil joki. Kemudian hindari informasi yang tidak relevan atau yang tidak dibutuhkan. Teman-teman nggak perlu menuliskan di essay ya, seperti hobi atau hal yang tidak ada kaitan dengan tujuan studi. Jadi di sini yang perlu difokuskan itu adalah apa yang telah teman-teman lakukan, apa yang jurusan yang akan teman-teman ambil, dan apa kontribusi ke depannya. Jadi memiliki benang merah semuanya. Barangkali ada hobi atau mungkin minat yang memiliki relevansi dengan kontribusi ke depannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kaitannya sama sekali ya nggak usah dituliskan. Begitupun dengan prestasi mungkin yang pernah dimiliki ya. Saya lupa dulu tuh ada batasnya maksimalnya 200 kata. Kalau sekarang saya kurang tahu ya. Mungkin bisa dicek di laman barunya, laman pendaftaran barunya, karena diperbarui lamannya, apakah ada maksimal atau tidaknya. Kalau ada maksimalnya, ya silakan dipilih yang benar-benar memiliki relevansi antara prestasi teman-teman sama jurusan dan juga kontribusi yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian penyeragaman, personal statement, dan salin isi. Mungkin banyak ya ini di Instagram gitu, yang berbagi esainya mereka yang telah diterima oleh UPDP Urdi gitu. Nah, itu mungkin banyak, tapi hindari ya untuk penyeragaman, personal statement, sama salinan esai ini. Karena mereka nanti bakal tahu juga, kok ini sama dengan yang sebelumnya gitu. Jadi, esai itu harus memiliki keunikan yang didasarkan pada pengalaman teman-teman dulu.
Selanjutnya, nah ini kita bisa ya buat prompt gitu yang menarik, yang lengkap untuk ChatGPT. Tapi hindari melakukan ini. Boleh mungkin juga kita melakukan kayak parafrase, minta tolong ChatGPT untuk memparafrase eh, bahasa kita agar lebih profesional gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kita buat prompt terus turun ChatGPT kemudian di copy paste, nah itu nanti bakal sama dengan yang lainnya gitu. Dengan teman-teman yang mendaftar yang juga kebetulan mereka membuatnya dari ChatGPT. Terus kemudian substansi baca contekan. Nah, ini ketika tes wawancara hindari untuk membaca contekan. Jadi interviewernya yang dari apa namanya yang dari psikolog itu dia bakal tahu gitu. Kira-kira ini orang tuh membaca contekan gitu. Mungkin kertas-kertas yang ditempel di dinding-dinding gitu. Atau mungkin bawa print-printan di depannya. Nah, itu mereka bakal tahu. Jadi hindari ini. Silakan mungkin bisa belajar dengan membuat poin-poin. Kira-kira apa saja sih isi dari esai saya tuh gitu. Dibuat poin-poin sehingga nanti kalau kita memahami poin-poinnya, kita bisa lebih mudah untuk menyampaikan ketika tes substansi. Kemudian hindari untuk mengklaim diri terlalu hebat. Nah, ini pendaftar beasiswa itu pasti pasti ya adalah orang-orang yang hebat-hebat gitu. Jadi tetap sampaikan dengan rendah hati dan percaya diri dan jangan mengklaim diri ini yang paling hebat. Gitu. Di atas langit masih ada langit. Lalu, yaitu hindari penyampaian yang berbelit-belit dan basa-basi yang berlebihan. Karena waktunya sangat terbatas ya. Semakin teman-teman itu menjawab dengan lugas, terus sesuai dengan yang mereka tanyakan, nah itu semakin cepat teman-teman untuk tes wawancaranya, terus tes substansinya. Karena nggak ada batasan di sini tuh kayaknya. Teman saya tuh ada yang sampai berapa ya? 48 menit waktu itu. 48 menit. Terus kemudian ada juga yang sampai 50 menit. Nah, tergantung cara teman-teman menjawab dan pertanyaannya interviewer. Apakah mereka memang lain gitu dengan jawabannya teman-teman ataukah tidak. Kalau mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, nanti bakal ditanya terus-menerus sampai teman-teman itu bisa menyampaikan apa yang mereka tanyakan gitu. Kemudian ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun essay. Ini yang pertama, deskripsi diri. Ini kita bahas di ini aja ya, sesi diskusi aja ya lebih lengkapnya, karena waktunya sudah sangat terbatas. Ini udah 4:31 kalau di tempat saya. Jadi yang pertama ada deskripsi diri, yang kedua adalah masalah dan solusi, lanjut ke urgensi dari studi, keempat, mimpi tentang Indonesia, dan langkah konkret. Nah, lagi-lagi kita sebagai awardee beasiswa itu dituntut untuk melakukan kontribusi kepada negara. Jadi, apa yang akan kalian lakukan gitu, mimpi seperti apa yang kalian punya untuk Indonesia, dan langkah konkret untuk mencapai mimpi tersebut seperti apa. Kemudian tipsnya, ini tentukan gaya penulisan yang sesuai. Nih, satu paragraf itu kalau bisa maksimal cukup 5 kalimat ya. Karena semakin banyak kalimat dalam satu paragraf, semakin bosan interviewer itu untuk membaca kalimat tulisan teman-teman tuh. Terus kemudian satu kalimat tuh kalau bisa cukup 3 baris atau maksimal kalau nggak bisa 3 baris, maksimal tuh 4 baris tuh udah maksimal atau 5 baris deh, 3 sampai 5 baris, jangan lebih dari itu. Kalau kita menggunakan ChatGPT atau AI itu biasanya satu kalimat tuh bisa sampai 6 baris sampai 7 baris gitu. Nah itu kan terlalu berbelit-belit ya. Kemudian yang kedua, gunakan metode piramida terbalik. Dari yang umum, terus kemudian nanti merujuk ke yang konkret. Tetapkan target dan checkpoint penulisan, lalu minta review dari overview-overview yang sebelumnya, kemudian revisi dan perbaiki secara terus-menerus. Selanjutnya, tampilkan potensi terbaik teman-teman dan isi itu memiliki keunikan. Keunikannya dari mana? Dari pengalaman teman-teman. Setiap orang tuh memiliki pengalaman yang berbeda. Meskipun jurusannya dulu sama, asalnya sama, tapi pengalamannya pasti berbeda. Nah, perbedaan dari pengalaman itulah yang menjadi keunikan dari isi. Kemudian strategi dan jadwal belajarnya. Ini strategi umumnya, konsistensi, konsisten belajar ya, bahasa. Nah, ini bagi yang belum punya sertifikat bahasa. Kemudian providing motivation letter,
Kemudian buat jadwal belajar dan target yang jelas. Nah, pembagian jadwalnya ini bisa isi beasiswa, sertifikat bahasa, sama dokumen lain. Ada tips tambahan, silakan cari beasiswa yang belum banyak orang tahu. Nah, karena ini saingannya lebih sedikit. Beasiswa nggak hanya LPDP ya, banyak sekali yang ada di luar sana, baik itu beasiswa dari perusahaan maupun beasiswa dari kampus, dari jurusan gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini, kamu tidak harus memiliki keberuntungan untuk lolos beasiswa. Kamu hanya butuh persiapan yang matang. Dan kamu tidak perlu memiliki banyak bakat, kamu hanya perlu konsisten. Jangan menunggu sempurna, semua hal dari awal, mulailah sekarang dan terus belajar di setiap prosesnya. Nah, itu dari saya. Barangkali teman-teman ingin terhubung, ini ada beberapa sosial media saya. Barangkali nanti ke depannya ingin mendaftar di UGM atau mungkin mau minta review di eh, esai beasiswa atau mungkin esai yang dikumpulkan untuk di jurusan, itu bisa menghubungi sosial media ini ya. Saya beberapa menerima review dari esainya teman-teman saya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mister ya. Ya, waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya pemaparan materi dari Miss Rizka, sangat detail bahkan. Jadi buat teman-teman, tadi ada aku dengar tadi ya, bukan tentang keberuntungan ya, kalau daftar beasiswa, jadi tentang konsistensi ya. Jadi kalau seperti itu. Dan teman-teman wajib follow ya, ini IG-nya Miss Rizka, Fitri, strip bawah ARSK nih, teman-teman bisa follow di IG-nya. Oke, anyway, sebelum terakhir teman-teman ada yang mau nanya nggak? Raise hand mungkin kalau mau nanya. Wah, ini langsung nih. Baru jadi buka udah ada nanya, Miss. Aku lulusan S1 Filsafat dan berencana lanjut kuliah di UGM jalur beasiswa LPDP. Izin rekomendasi dari Kak Rizka kira-kira dalam konteks kurikulum saat ini untuk S2 UGM baiknya ngambil jurusan yang sama atau berbeda, Kak? Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Miss. Makasih. Oke. Perihal rekomendasi jurusan ya. Ini saya kan kebetulan saya filsafat juga ya. S2 filsafat di UGM. S1-nya saya tuh hukum dan kewarganegaraan gitu. Nah, perihal konteks mengambil jurusan yang sama atau berbeda, itu kembali lagi ke tujuannya. Ini Mas ya, Mas Kevin untuk kuliah itu seperti apa? Apa yang ingin dipelajari mendalam selanjutnya di jenjang S2 gitu. Kalau semisal memiliki tujuan untuk di filsafat lagi, ya silakan untuk mengambil di filsafat. Kalau saya tuh, saya ingin memperdalam perihal materi, eh, saya ingin belajar lebih mendalam perihal moral, etika, yang itu ada di filsafat, ya ada filsafat etik, filsafat moral gitu. Kalau di UGM itu salah satu program apa ya, kurikulumnya, salah satu kurikulumnya. Nah, terus kemudian di dalam di filsafat UGM juga ada summer course yang mendatangkan para pemikir-pemikir dari luar negeri, eh, profesor-profesor gitu, yang setiap semester itu diundang untuk mengisi materi di sana. Nah, karena hal tersebut, terus kemudian saya ingin memperdalam materi-materi perihal moral, perihal etika, sehingga saya mengambil di filsafat. Jadi silakan dimatangkan lagi kira-kira apakah eh, tujuan ke depan itu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan filsafat. Ada kurikulumnya ya di websitenya filsafat itu apa aja materi-materi yang akan teman-teman dapatkan, mata kuliah apa aja yang harus diambil, mata kuliah wajib, dan mata kuliah pilihannya itu maksimal ada 64 SKS dalam jenjang S2. Nah, jika memang tujuan teman-teman itu bisa terjawab, bisa didapatkan dengan kurikulum yang disediakan, ya silakan gitu kalau mau mengambil di filsafat lagi. Tapi kalau semisal tidak ada di sana, ya buat apa gitu. Silakan bisa mengambil jurusan yang memang itu bisa membantu teman-teman mewujudkan tujuannya ke depan. Itu dari saya ya. Perihal baiknya ngambil jurusan itu tergantung tujuannya. Tujuannya S2 ini buat apa. Oke, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Kevin tadi ya. Oke, Mas Kevin. Oke, mungkin ada yang mau raise hand, mungkin mau nanya langsung via mic atau mau drop di kolom komentar juga boleh, guys. Silahkan. Ya, S2 ini sangat singkat ya.
teman-teman cuma ada waktu 4 semester, dan 4 semester itu pun pembelajaran di kelas itu hanya berlangsung di 2 semester. Jadi semester awal sama semester kedua. Semester ketiga itu nanti sudah eh, fokus di penelitian, di tesis. Jadi nggak lagi mendapatkan mata kuliah. Mata kuliahnya berganti dengan tesis yang bisa dilakukan di mana saja, gitu. Dan silakan dimaksimalkan waktu itu sebaik mungkin selama 4 semester itu. Saya tuh merasa ini alhamdulillah saya udah lulus ya di bulan ke-18. Jadi saya udah selesai sebenarnya perkuliahannya, tinggal menunggu wisuda di 3 minggu lagi. Terus apa? Di 18 bulan itu alhamdulillah kemarin saya juga dapat eh, hibah hibah penelitian di semester ketiga kemarin. Terus kemudian juga bisa berproses gitu di Ormawa, ada organisasi mahasiswa S2 S3 namanya HMP, dan saya kemarin dipercaya untuk menjadi wakil ketua gitu, wakil ketua umum di HMP itu. Jadi selama S2 itu teman-teman bisa memaksimalkan sebaik mungkin gitu untuk nulis-nulis juga mungkin di artikel, barangkali ada yang mau berkolaborasi. Kemarin saya juga alhamdulillah diterima di Q1, Scopus Q1 di awal tahun kemarin di tulisan saya, dan itu kalau LPDP ya nanti dapat reimburse teman-teman. Kalau di Q1 itu bisa di reimburse sampai 25 juta, kalau di Q2 itu 15 juta. Jadi pilihannya cuma dua, Q1 atau Q2. Oh, jadi Miss dulu 3 semester doang ya, Miss ya? Wow. Ya sebenarnya empat semester sebenarnya. Cuma Hmm. ya udah Tapi Miss selesai. selesai pada 18 bulan ya? Ya, alhamdulillah sudah. Oh, luar biasa. Karena aku dulu S2 4 semester itu 2 tahun lumayan. Keren banget ya. Aku baru tahu loh, Miss, sumpah. Keren, keren, keren. Insya Allah. Cuma nggak Tuh apa-apa juga teman-teman kan 4 kalau mau semester, collab, karena ini aja aku kenapa, Miss? ngeliatnya juga kayak singkat banget 18 semester tuh. Ternyata udah selesai kuliahnya, tinggal wisuda aja. Tapi memang bener sih, Miss. Aku juga waktu 4 semester kemarin, karena aku justru pendidikan bahasa Inggris ya. Aku Ya. cuma 2 semester sih kuliah offline-nya. Berarti memang relate Ya. ya. Aku semester 3 PPL, ngajar di kampus. Waktu itu semester 4 tesis, udah beres habis itu. Hmm. So fast. Gak kayak satu ya. Satu lama banget. Ya, S2 benar-benar. singkat banget. I see, I see. Oke, Miss, ini ada yang nanya, Miss. Nah, ini boleh jawab, Miss. Untuk LPDP itu kuliahnya bisa online atau offline? Ketika offline, apakah mendapatkan fasilitas berupa tempat tinggal, berupa asrama, atau semacamnya? Oke, boleh dijawab, Miss. Makasih. Ya. Untuk perkuliahan ini tergantung dari kampusnya ya. Karena LPDP itu dia hanya memfasilitasi untuk biaya hidup, terus ya secara keseluruhan ya, biaya hidup, biaya perkuliahan, biaya buku, biaya penelitian, pokok kebutuhan-kebutuhan yang kita keluarkan selama perkuliahan. Nah, kalau online offline-nya itu tergantung kampusnya. Di UGM sendiri itu perkuliahannya fokus di offline ya. Sekarang itu sudah offline semua. Mungkin kalau karena COVID kemarin atau era new normal, setelah COVID kemarin tuh mungkin masih hybrid ya. Tapi kalau sekarang sudah offline, dan mungkin online itu hanya di waktu-waktu khusus, misal kayak mendekati libur Lebaran kemarin, di minggu Hamin berapa ya? Hamin 1 minggu Lebaran itu kalau masih ada perkuliahan itu dialihkan ke online semua. Gitu. Begitupun dengan tanggal 25 ini ya kalau nggak salah. 25 kemarin ya. Itu sudah mulai masuk namun masih dialihkan ke online. Tapi fokusnya pembelajarannya tetap secara langsung di kampus gitu. Terus kalau fasilitasnya lengkap ya di LPDP ini, tergantung juga teman-teman, lupa saya, mengambil yang parsial atau yang beasiswa keseluruhan atau reguler ya. Kalau parsial itu kan teman-teman disuruh milih untuk mengambil dibiayai yang UKT-nya atau biaya hidupnya gitu. Kalau secara keseluruhan maka ya semuanya dibiayai, baik itu biaya hidup, asrama, tempat tinggal, makan, buku, UKT, penelitian, publikasi ilmiah, terus kemudian international conference, semuanya dibiayai oleh LPDP. Tuh, bedanya apa gitu? Mungkin kalau misal yang parsial ini untuk saingannya ya, nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang reguler atau jalur-jalur yang dibiayai secara penuh gitu. Nah, kalau teman-teman punya apa ya, kemampuan juga finansial, terus kemudian bisa untuk membiayai salah satu, baik itu biaya perkuliahan atau biaya hidup, nah mungkin
bisa memilih yang parsial ini. Dan jika memang apa ya, kemampuan untuk diterimanya itu lebih besar yang di parsial karena saingannya itu nggak banyak. Teman saya tuh kemarin ada yang beberapa beberapa teman-teman saya tuh ada yang udah 3 kali terus 4 kali belum berkesempatan untuk diterima beasiswa yang full, akhirnya mencoba yang parsialnya LPDP ini. Dan di pendaftaran yang keempat, uji coba yang keempat, alhamdulillah mereka dapat yang di parsial. Ada 3 teman saya. Jadi untuk Mbak Siti Husnul Khotimah seperti itu ya jawabannya. Mungkin Semoga kalau itu bisa barangkali ada menjawab feedback, pertanyaannya ya. Oke, mungkin langsung. Oh, ini pertanyaan terakhir, Miss ya. Mungkin silahkan, Miss. Bisa langsung dijawab. mau tanya Kak, dalam membuat essay yang menarik, apakah perlu mencari essay awardee sebelumnya sebagai pembanding? Kalau perlu, apakah ada website yang menyediakan hal seperti itu? Selain itu, surat rekomendasi itu bisa saya minta ke siapa saja Kak, hanya di ranah akademik saja. Nah, untuk essay ini kita nggak apa-apa untuk membaca essay dari awardee hanya untuk mengetahui polanya. Kira-kira apa saja yang disampaikan di paragraf pertama, paragraf kedua, terus kemudian hal-hal yang sekiranya perlu untuk dituliskan itu apa saja. Gitu, agar kita mengetahui garis merahnya. Dulu saya tuh belajar buat essay itu nggak apa ya, nggak melihat dari essay awardee yang sebelumnya. Karena kebetulan beliau itu tentor saya dan S2 juga keterima beasiswa LPDP. Terus beliau tuh nggak mau memberikan isenya. Jadi karena isi itu unik ya, harus buat sendiri gitu. Tapi beliau tuh buat poin-poinnya gitu. Ini yang harus dibuat di poin paragraf pertama itu menceritakan perihal apa. Paragraf kedua gitu. Nah, tadi saya tuliskan juga di slide yang sebelum-sebelumnya tadi. Nah, itu adalah yang saya dapatkan juga dari tentor saya dulu gitu. Jadi keunikan ini bukan berarti kita harus mengcopy paste dari isi-isi yang awardee sebelumnya. Kita boleh membacanya hanya untuk sebagai mungkin mengetahui ya polanya itu seperti apa sebagai referensi saja gitu. Semakin kita banyak membaca isi-isi dari awardee sebelumnya itu semakin banyak juga wawasan kita untuk membuat isi yang menarik. Gitu. Kemudian untuk surat rekomendasi itu sebenarnya nggak ada ketentuan ya harus minta ke siapa gitu. Hanya saja kalau beliau itu memiliki pemahaman atau mengenal kita lebih jauh gitu. Terus kemudian kita dekat juga dengan mereka dan mereka itu punya jabatan yang cukup tinggi. Nah, itu bisa membuat surat rekomendasi itu lebih bagus ya gitu. Tapi kalau semisal tidak ada ya mungkin bisa juga meminta dari tokoh-tokoh publik yang ada di sekitar kita atau mungkin dosen pembimbing kita gitu. Dulu saya memintanya ke dekan yang profesor, terus kemudian saya minta ke rektor saya. Kebetulan saya juga satu organisasi dan pernah melakukan penelitian yang sama, saya bantu penelitiannya beliau, jadi beliau berkenan untuk membuatkan surat rekomendasi buat LPDP saya gitu. Nggak hanya di ranah akademik ya. Kalau yang surat rekomendasi itu kan ada 2 ya yang saya buat tuh. Yang satu tuh untuk LPDP, yang satunya tuh untuk laman kampusnya UGM tuh. Nah, yang UGM ini dia minta 2. Jadi yang saya berikan itu salah satunya saya minta lagi tuh ke supervisor di tempat saya kerja di Kampung Inggris tuh. Karena 2 yang saya minta ini adalah langsung ke kampus, jadi saya datang ke kampus langsung di Malang gitu. Saya dulu S1-nya di Universitas Negeri Malang, dan karena jadwal mengajar, jadi saya nggak bisa ke Malang waktu itu. Akhirnya saya minta satu surat rekomendasinya itu dari supervisor yang ada di Kampung Inggris gitu, tempat saya mengajar. Jadi nggak ada ketentuan sebenarnya harus di ranah akademik atau mungkin boleh juga di tempat kerja kita, supervisor kita. Jadi orang-orang yang benar-benar mengenal kita dengan baik gitu. Kemudian itu ya untuk Kang Yakin. Barangkali ada feedbacknya, monggo.
Terus kemudian lanjut ya ini Mister ya ke pertanyaan yang terakhir. Ini ada izin bertanya terkait feedback yang kita berikan kepada negara setelah menyelesaikan pendidikan dengan program LPDP. Apakah feedback pengabdian itu kita yang tentukan atau penyelenggara LPDP yang menentukan? Nah, ini diambil dari dua arah. Yang pertama itu adalah kita pelajari dulu kira-kira apa sih cita-cita gitu, atau tujuan dari negara di jangka-jangka ke depan. Ada yang namanya itu RPJM ya, RPJMN, Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional gitu. Tahun berapa sampai berapa itu ada, kita bisa lihat di website. Terus kemudian masalah yang terjadi sekarang ini tuh apa? Dan yang itu bisa mempengaruhi kepada rencana negara atau mungkin visi misi dari Indonesia Emas itu seperti apa. Dan sekarang itu terjadi masalah seperti ini loh. Yang ini tentu dia akan memiliki dampak yang buruk kepada visi misi Indonesia Emas atau RPJMN tadi. Nah, dari situ dari masalah yang ada, terus dari tujuan negara itu teman-teman silakan untuk memberikan kontribusi gitu. Kira-kira pengabdian atau feedback ya di sini yang ditanyakan feedback ya atau pengabdian yang kita berikan itu adalah pengabdian atau feedback yang bisa menyelesaikan, membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga permasalahan itu nanti bisa diminimalisir eh, pengaruhnya kepada visi misi negara, visi misi Indonesia Emas atau mungkin tujuan negara jangka panjang ataupun jangka menengahnya gitu. Jadi bukan hanya kita punya ini loh gitu, aku bisa ini loh gitu, aku punya skill ini dan aku ingin melakukan pengabdian ini. Bukan seperti itu, bukan yang terbatas seperti itu ya, tapi juga kita konkretkan berdasarkan data tujuan negara itu seperti apa dan masalah yang terjadi hari ini itu seperti apa. Dan perihal kontribusi atau pengabdian yang harus kita lakukan itu sebenarnya nggak harus pengabdian skala besar, harus ranah nasional gitu enggak ya. Karena kita cuma satu orang. Dalam hal ini award itu cuma satu orang yang mendaftar tersebut, yang diterima tersebut. Jadi usahakan untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, yang mana itu sangat mampu untuk kita selesaikan gitu. Karena masalah yang ada itu pasti sudah berusaha untuk diselesaikan oleh orang-orang lain, tapi orang-orang pun masih belum bisa secara maksimal, apalagi kita gitu. Jadi usahakan untuk feedback tersebut atau pengabdian tersebut adalah hal-hal yang bisa dengan mudah kita lakukan gitu. Oke, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya tadi yang terakhir siapa tadi? Eh, sorry. Rahmat Teguh ya. Oke. Oke, mungkin tak terasa ya waktu kita udah sejam lebih ya. Oke, dan makasih banyak ya buat Miss Rizka atas waktunya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya mungkin boleh follow IG-nya Miss Rizka. Dan kalau dia mau lanjut S2 game ya khususnya ya. Karena nih kampus top ya UGM. Aku juga jujur sangat senang banget ya bisa kenal dengan Miss Rizka pada saat itu di kamu Inggris. 2000 berapa itu Miss? Di 23 atau 24 2000, ya? Aku lupa lagi. iya 2024. Aku dulu tuh nggak tahu 2024. ternyata kalau Mister sambil kuliah ya keren sekali bisa kuliah dengan jadwalnya padat sekali. Jadwal Mister Rian tuh kalau mengajar di kampung Inggris tuh dia udah senior, jadi jadwalnya tuh banyak Waduh. sekali dan ternyata kok ngambil kuliah. Aku kaget awalnya kok udah ketika Mister cerita waktu itu ya waktu mengerjakan tesis ya kalau nggak salah saya Iya, lihat waktu waktu itu itu mau duh kok sempro kuliah waktu gitu, itu mau sempro aku. Mm-mm. keren Ya, sekali seperti bagi itu. waktunya. Makanya aku agak real tadi pas Miss bilang kan cuma 2 semester. Oh iya juga lagi, aku cuma 2 semester dan memang gila sih kalau sambil kerja ya. Makanya aku kalau boleh putar ulang kayaknya aku pengen kayak Miss deh. Kayak pengen pakai beasiswa, pakai ini tapi ya aku sadar diri lah, aku S3 tidak masih sepintar. bisa kan, S3 nanti lanjut Amin, belajar. amin, amin. Itu impianku sih masih Miss bisa S3 ke Inggris ya. Aduh, amin ya Rabbal alamin. Amin. Semoga Oke, tercapai. Miss Rizka juga ya, semoga bisa lah. Kayaknya Miss Rizka bakal lanjut gak sih S3? Amin, insya Allah ya. Amin ya. Lagi Miss sudah tembus Scopus ya. Dan aku baru tahu di reimburse ya Miss ya, Di Scopusnya. reimburse ya. Jadi Lumayan banget itu. mm-mm, Yes. cuma dua yang di reimburse sama LPDP tuh. Kalau dia publish di Q1, kalau nggak gitu Q2. Nah itu, Oh. ketiga, Q4, Sinta itu nggak di reimburse. Cuma Q1, kalau nggak gitu Q2. Dan ya teman, Misterian juga bisa ya untuk berkolaborasi dengan award lain. Jadi nanti bisa patungan gitu bayarnya. Misal Oh, Q1 I itu see. 40 ya, Q1 40 Hmm. juta gitu. Nah, Hmm. itu misal Mister 8 orang. Satu artikel Hmm. tuh nulis bareng sama 8 orang. Nah, itu nanti bisa kan iuran gitu. Satu orang 5 juta, 5 juta. Nah, nanti
lebih meringankan untuk pembayarannya gitu. Dan oleh LPDP juga tetap di reimburse 25 juta per orangnya. Meskipun di situ ada 8 awardee gitu. I see, I see. Oke, keren, keren, keren. Aku baru tahu loh itu. Jadi kan Scopus mahal banget itu. Iya, Buat mahal teman-teman yang nggak sekali. tahu ya, Scopus itu kayak jurnal gitu ya. Misalnya jurnal yang tinggi ya. Jadi kalau Hmm. mau syarat jadi profesor kan biasanya harus banyak jurnal Scopus ya. Ya, Nah, harus pakai jadi Scopus. kurang lebih seperti itulah ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen ngambil S2 tuh perlu dipertimbangkan Miss ya, belajar artikel, nulis-nulis gitu. Hmm. Tuh udah sejak Ya, dini lah harus dipersiapkan. Seperti itu. Oke, itu saja ya sesi kita hari ini. Terima kasih banyak ya kepada Miss Rizka yang sudah sama-sama. berhadir pada kesempatan kali ini dan teman-teman yang ingin bertanya-tanya bisa tanya via IG. Tadi ada IG-nya ya. Nanti PPT-nya boleh aku share nggak ini Miss ke grup? Boleh, boleh, Mister. Oke, nanti aku Nanti share ke saya teman-teman kirimkan ya. ya. Ya, nanti di PPT itu ada IG-nya Miss Rizka, WA segala macamnya. Nanti kalau mau kolaborasi segala macam itu bisa chat Miss Rizka ya. Oke, thank you so much, Miss ya. Mungkin itu saja dari kita. Oke, Aku siap, tutup. Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. see you Terima then kasih, next. Mister, dan Oke, teman-teman sama-sama. semua. Makasih juga, Semoga Miss. Sampai lancar, jumpa. sukses selalu. Stay Amin, tuned amin, ya. Miss juga ya. Sukses selalu ya untuk studi lanjutnya nanti. Amin. Bye-bye, everyone. Saya tutup ya. Bye-bye.